Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada kalanya, terkadang seseorang itu terlalu terbawa oleh perasaan atas segala penilaian-penilaian yang dilontarkan oleh orang lain terhadap segala tindakan yang telah ia lakukan. Padahal apa yang mereka nilai atau yang mereka prasangkakan terhadap orang tersebut atau orang lain itu belum tentu sesuai dengan apa yang mereka kira ataupun apa yang mereka lihat. Bisa saja apa yang seseorang lakukan itu merupakan sebuah pilihan ataupun tindakan terbaik yang bisa ia terapkan untuk menangani suatu persoalan yang sedang ia alami. Sesungguhnya apa yang terlihat buruk dan salah dalam pandangan orang lain dari suatu keputusan atau tindakan yang dilakukan dan diambil oleh seseorang itu belum tentu bernilai buruk dan salah. Bisa jadi itu merupakan sebuah pilihan atau keputusan yang akan paling sedikit memberikan efek kerusakan ataupun kerugian. Sehingga orang tersebut mengambil suatu tindakan yang dalam pandangan orang itu terlihat atau dinilai sebagai suatu kesalahan. Dan belum tentu pula apa yang terlihat baik dan benar dalam pandangan orang lain dari suatu keputusan atau tindakan yang dilakukan dan diambil oleh seseorang akan memberikan nilai yang baik dan benar untuk kehidupan. Bisa jadi itu merupakan suatu kamuflase atau sebuah sandiwara yang sedang dimainkan oleh seseorang. Hanya sekedar alat yang digunakan untuk menarik banyak simpati atau perhatian dari sekitarnya. Karena dalam kehidupan nyata, banyak sekali tipu daya yang akan membuat kita terlena. Apalagi bila kita tidak mampu untuk berpikir secara jernih dan mau untuk mencari kebenaran yang sesungguhnya dari suatu fenomena keadaan yang sedang terjadi. Dan juga bukan kita sendiri yang mengalami keadaan dan kejadian tersebut. Maka biasanya itu kita akan memberikan suatu penilaian yang seenaknya terhadap seseorang berdasarkan perspektif kita atau sudut pandang yang kita miliki. Dan bisa jadi apa yang kita asumsikan dari seseorang atau sesuatu hal itu bernilai salah. Apalagi bila kita belum menelaah secara mendalam atas sesuatu persoalan yang sedang terjadi tersebut. Maka umpamakan diri kita itu saat ini berada di medan peperangan atau penjajahan. Kemudian tanyakan pada diri kita masing-masing, manakah yang dalam posisi ini berada dalam kelompok atau kondisi yang benar. Dan manakah dari kelompok-kelompok tersebut atau kelompok-kelompok yang sedang bertikai ini yang berada dalam posisi yang salah. Bila kita bisa mengambil penilaian dalam berbagai bentuk sudut pandang, maka siapa saja yang ada dalam kondisi seperti ini pasti akan berada dalam posisi kebenaran, karena yang menjajah ingin mengambil atau mengelola sumber daya yang ada dalam target mereka. Dan begitu pula sebaliknya, yang dijajah pasti juga akan berusaha untuk mempertahankan tanah kelahirannya yang merdeka. Yang pasti salah dalam kondisi seperti ini adalah mereka yang tetap bertindak sewenang-wenang setelah memperoleh hal tersebut. Dan bila kita menganggap contoh ini sebagai sebuah kesalahan, maka kita perlu mengambil contoh yang lain agar bisa membayangkan sesuatu hal dalam kebenaran. Dalam hukum alam akan selalu memberikan atau menyerahkan setiap keadaan kepada siapa saja yang bisa mengendalikan dan mengelola kekuasaan tersebut. Dan hewan yang buas pun
akan saling menjajah untuk mempertahankan kehidupannya dengan cara memangsa hewan yang jadi sumber makanannya, ataupun hewan yang memangsa tumbuhan yang ada di sekitarnya. Dan bila hewan tersebut bertindak secara berlebihan, pastinya akan merusak keseimbangan ekosistem yang ada di sekelilingnya. Misalkan di sini saya ambil contoh yaitu singa yang dianggap sebagai raja rimba dan pernahkah membantai populasi hewan lain sampai hewan-hewan yang ada di sekitarnya atau hewan-hewan yang menjadi mangsanya itu sampai habis tak bersisa. Dan bila hal tersebut dilakukan oleh sang singa, pastinya mereka tidak akan pernah menjumpai mangsanya itu tetap ada. Istilah mudahnya untuk kita menyebutnya yaitu sebagai keserakahan. Mungkin bila keadaan ini dibawa ke posisi manusia, mungkin masih bisa terjadi karena sifat dasar dari manusia itu salah satunya adalah tidak pernah merasa puas. Dan apabila seseorang itu bertindak secara berlebihan, pasti kehancuran dan manipulasi keadaan yang akan terjadi. Bisa merebut harta orang lain, membeli hukum, dan bertindak sesuai hati mereka tanpa terkendali. Dan bagi kita yang selalu merasa mendapatkan penilaian yang tidak sesuai dengan apa yang diasumsikan oleh orang-orang, ingatlah kata-kata ini. Kitalah yang menjalani dan kita sendirilah yang mengetahui kondisi serta keadaan apa yang sebenarnya sedang kita alami atau sedang terjadi pada diri kita. Itu bukanlah apa yang dialami orang lain atau bukan orang lain yang mengalami hal tersebut. Mereka hanya bisa melihat dan menilai tanpa tahu kebenaran yang sesungguhnya. Dan walaupun mereka tahu, tetapi kebanyakan dari mereka hanya bisa diam dan belum tentu mau untuk membantu kita dalam menghadapi kesulitan tersebut. Jadi bagi diri kita, itu saya berpesan, tetaplah fokus untuk selalu memperbaiki diri dan berusahalah untuk selalu tampil sehingga kita itu mampu untuk membungkam segala asumsi-asumsi atas segala penilaian-penilaian buruk yang dilontarkan oleh orang lain. Dan apabila suatu saat datang suatu momen yang akan mengungkap seluruh kebenaran dari suatu keadaan yang kita alami, maka dengan rasa suka ataupun terpaksa, mereka pasti akan datang sendiri kepada kita dalam keadaan menyerah dan terdiam. Dan jika kita benar-benar memiliki potensi yang cukup bagus, maka kita akan diumpamakan seperti gula yang dikerubungi oleh sekawanan semut yang sedang mencari makanan yang manis-manis. Jadi kita memiliki potensi yang akan menjadikan orang lain untuk mendekati kita atau berebut bekerja sama dengan kita. Itulah sedikit hal yang bisa saya utarakan. Semoga bermanfaat. Jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.